Oke, barudak. Kembali lagi. Wih, setelah sekian lama ngobal tidak ada, akhirnya kita kembali lagi. Tentunya masih bersama saya Adul dan juga ada om saya, Om Dika. Ya, itu dia. Ini ngobal kelima lah. Oke dong. Nah, ngobal kelima lagi-lagi kita coba mau bahas Sinteyong. Terakhir kita bahas Sinteyong itu untuk AFF apa ya? Ya, untuk AFF. AFF ya? AFF terakhir kita bahas Sinteyong dan mungkin 3-4 hari ke belakang kita mendapatkan kejutan dari PSSI. Dari PSSI ya. Ternyata Sinteyong dan PSSI atau dengan timnas Indonesia sudah bercerai. Sudah berpisah. Dalam tanda kutip, Sinteyong dipecat. Padahal kontrak masih tersisa kurang lebih 2 tahun lagi. Tapi Sinteyong diberhentikan. 3 tahun mungkin tuh. Kan kita 2025 awal tahun ya? Oh iya. Baru awal tahun 2025, 2026, 2027 sampai bulan Juni. Bulan Juni ya, 2 tahun setengah lah. Kemarin tuh Sinteyong bulan Juni 2024 baru diperpanjang. Awal tahun 2025 Sinteyong resmi bercerai dengan timnas Indonesia. Gimana tuh Om? Ya, at least senangkah? Sedih? Atau lega? Bingung gimana tuh? Yang pasti bingung sih Dul ya. Kita tuh lagi berharap menggantungkan sebuah harapan pada Sinteyong untuk membawa timnas Indonesia bisa masuk World Cup ya. Apapun caranya, entah itu langsung lolos ataupun nanti masuk round 4 dulu. Dan di tengah jalan tiba-tiba Sinteyong diberhentikan. Yang jadi pertanyaan kan pasti kenapa? Pertanyaan awal pasti itu, Pak. Kenapa dipecat? Iya, kenapa kita berhenti melakukan kerjasama ini dengan Sinteyong. Alasannya itu apa sebenarnya? Dan ya, Adul tahu mungkin dari luaran sana informasinya bagaimana tuh? Oke, yang paling kenceng itu kan sebenarnya komunikasi yang tidak berjalan antara Sinteyong dengan para pemain, khususnya pemain abroad. Itu kanlah ya yang paling make sense untuk alasan pemecatan Sinteyong, dan itu juga yang Pak Erik bilang atau Exco bilang juga ya, komunikasi tidak jalan khususnya ketika pada saat lawan Cina ya. Jadi trigger awalnya itu pada saat lawan Cina, bukan karena kita kalahnya kan sebenarnya, tapi kondisi di belakang lapangan, di luar lapangan lah, di luar lapangannya sebenarnya yang jadi concern mungkin PSSI dalam hal ini Pak Erik. Itulah ya, jadi komunikasi yang mungkin ini sudah kita tebak mungkin dari awal atau sudah kita prediksi, komunikasi di timnas Indonesia mungkin tidak akan berjalan lancar dikarenakan ada di situ ada 3 bahasa loh ya. Kendala bahasa ditambah lagi Sinteyong itu, dan saya juga baru tahu ternyata pada saat jadi ada satu klausul kontraknya itu dia tuh harus bisa bahasa Indonesia. Dan sampai saat ini beliau belum bisa, masih nihil. Ditambah lagi ada beberapa pemain yang menggunakan bahasa Belanda, bahasa Inggris ya, terutama bahasa Korea juga karena hampir semua stafnya juga dari Korea. Ya, terutama juga bahasa Indonesia lah ya. Jadi memang sangat-sangat beragam lah untuk bahasa sendiri lah ya, dan itu mungkin jadi salah satu trigger komunikasi tidak berjalan lancar lah ya. Gimana tuh Om? Selain itu kan sebenarnya mungkin menjadi pemicu kecilnya itu, kalau saya nggak salah kemarin itu waktu yang Asian Cup atau AFF itu, kalau nggak salah ditargetkan untuk lolos semifinal dulu. Kalau nggak salah ya, mungkin itu juga bisa jadi salah satu pemicu diberhentikannya Sinteyong. Bisa aja ya, salah satu hal kecilnya lah ya. Kecilnya gitu ya. Nah, satu lagi Sinteyong ini kan termasuk orang yang keras kepala lah ya, bisa kita bilang. Iya benar, keras kepala, cukup idealis juga. Iya, idealis banget. Jadi ketika dia
menginginkan sebuah permainan seperti ini dan siapa yang main, ketika pemain tersebut tidak tidak bisa ikut, Ya, dia pasti mencoret lah. ya, ya. Jadi saklek lah ya. Saklek lah ya. Saklek. Orangnya saklek. Ya. Nah mungkin itu Om ada. Nah masalahnya di kita itu Om ada 3 budaya. Itu dua. Budaya Selain Indonesia, bahasa, ada budaya. Ada budaya. Nah, menurut saya tuh ya, yang paling berpengaruh pada saat komunikasi itu ya budaya. Ya. Budaya Indonesia, budaya Korea, dan budaya dari Belanda. Dari mungkin Belanda, ya mungkin. harus kita akui budaya dari Belanda. Nah, seperti yang beberapa pandit bilang bahwa di Eropa itu khususnya di Belanda, jadi ketika pemain berdiskusi dengan pelatih, memberikan saran segala macamnya, itu tuh hal yang sangat biasa. Hal yang wajar ya. Hal yang wajar sangat dilakukan. biasa dan hal yang sangat wajar lah ya untuk dilakukan. Nah mungkin untuk Sinteyong itu tidak biasa. Nah di saat lawan Cina itu ya kita bisa lihat bahkan Exco pun bilang bahwa ya terjadi beberapa sesuatu. hal lah ya, terjadi sesuatu di locker room lah ya. Mungkin ada beberapa pemain yang mungkin memberikan saran atau dia memberikan apa ya, kan pada dasarnya ya pemain yang turun di lapangan dia tahu kondisi mungkin lah ya, jadi mungkin pemain memberikan saran untuk ini dan ternyata ya seperti Om tadi bilang bahwa Sinteyong yang keras kepala tidak terbiasa menerima hal itu, sehingga ada beberapa pemain juga yang pada akhirnya tidak dimainkan. Sebenarnya sih ini kan bukan terjadi pada saat lawan Cina aja ya, kalau menurut saya. Kalau kita mau narik lagi ke belakang, Elkan Bagot menurut saya sih itu salah satu hal yang sampai saat ini pun saya masih gak paham kenapa Elkan Bagot gak dipanggil-panggil lagi. Harus kita akui bahwa bahwa Elkan Bagot punya kualitas, Salah satu pemain yang membawa timnas Indonesia bangkit lagi dong. Iyalah, salah satu gerbong pertama naturalisasi juga kan ya Elkan Bagot kan salah satu yang pertamanya. Meskipun Elkan Bagot nggak dinaturalisasi dia sebenarnya dia memilih. Ya menurut saya sih itu juga kan jadi salah satu hal mungkin poin yang digarisbawahi oleh PSSI lah ya. Ini. Dalam mengambil keputusan ini dulu ya. Gitu. Jadi apa ya? Sebenarnya saya agak bingungnya tuh yang jadi pertanyaan besar untuk saya sebagai pecinta sepak bola. Kalau memang ini dari pada saat beres lawan Cina, oke lah, let's say katakan bahwa evaluasinya itu tidak langsung pada saat beres lawan Cina karena bulan depannya harus langsung menghadapi Arab Saudi dan juga Jepang. Jadi oke lah, katakan teruskan saja oleh Sinteyong karena memang mepet sekali kalau untuk dipelatih kalau untuk Sinteyong diganti. Kenapa digantinya itu enggak pada saat sebelum AFF? Jadi biar pelatih baru ini ada gambaran gitu. Dan jeda dari pada saat beres lawan Arab Saudi itu kan ada 2 bulan. Dan menurut saya itu sangat cukup. Jadi kan pelatih baru untuk nanti melanjutkan round 3 pada saat mungkin lawan Australia dan juga Bahrain ya cukup punya waktu gitu. Nah ini kan enggak. Nah yang gimana tuh Om? Kalau Om dalam kacamata Om melihatnya kenapa enggak pada pemecatan Sinteyong itu enggak terjadi sebelum AFF? Nah itu dong. Makanya saya tadi berbicara tentang kontrak atau sebuah klausul di AFF harus lolos semifinal. Mungkin salah satunya AFF tidak bisa dipandang sebelah mata oleh PSSI bahwa AFF itu sebuah ajang yang bergengsi lah untuk sekelas Asia Tenggara. Mungkin itu salah satunya. Nah, saya juga sama sih sebenarnya bertanya-tanya kenapa baru sekarang. Tapi kemungkinan PSSI masih mengumpulkan data dan mencari penggantinya dulu. Bisa jadi sih ya. Karena kan kalau dilihat dari kata Pak Eri kan sebenarnya daripada saat selesai pertandingan lawan Cina pun ya maksudnya ketika kita udah balik lagi ke Indonesia pun kan sebenarnya udah dievaluasi dan nama-nama penggantinya pun kan sudah dicari gitu. Bisa jadi sih Om. Ya, cuman saya tetap ngerasanya bahwa ini ya terlalu gambling lah ya. Pergantian sangat gambling sebenarnya. Di sela-sela berarti kita main Maret ya?
kita main Maret, berarti sekitar tanggal ada 20. waktu 2 bulan lah kurang 2 lebih. bulan, benar. Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Dan sedangkan TC timnas pasti paling sekitar 5 atau 6 hari mungkin. 5 hari, ya segitu lah. Segitu. Biasanya kan 7 hari sebelum pertandingan kan Udah pada ngumpul ya. tuh ya. Nah masalahnya kalau di kita itu, maksudnya kalau di timnas ya, saya lihat dari kemarin-kemarin pemain-pemain abroad Yang ini kan abroadnya, ya. datangnya itu Mepet. sangat-sangat mepet gitu. 4 atau 3 hari sebelum pertandingan baru mereka gabung gitu. Beberapa sih ya, memang ada kadang-kadang misalkan kayak Sandy Walsh. Biasanya Sandy Walsh tuh 7 atau 6 hari sebelum pertandingan mereka Sandy Walsh Sudah berangkat datang lah ya, udah ada di Indonesia gitu. Paling yang biasanya agak mepet-mepet tuh pemain-pemain yang bermain di liga teratas dulu. Ya. Kayak Bang Jan, Ya, Besilger, lah ya, Kelvin, Terdong, Tom Hai, seperti itulah. Ya, sebenarnya kan gini lah. Sebenarnya kan ya, Sinteyong itu tidak ditargetkan untuk lolos ke Piala Dunia. Sebenarnya pada awalnya. Tapi dilihat dari mungkin permainan atau pertandingan, apalagi kita sekarang masih ada di posisi 3 klasemen, mungkin harapan itu ada. Meskipun targetnya tidak ada, tapi mungkin harapan dari PSSI, dari masyarakat Indonesia, dari pecinta sepak bola menginginkan bahwa Indonesia ya lolos. Nah, mungkin itu yang jadi poinnya. Sebenarnya kan kalau kita harusnya tuh ya, kalau kita nggak ada target, ya udahlah nothing tulus aja. Iya, harusnya seperti itu sih. Terusin aja Sinteyong sampai beres. Sebenarnya ya, kalau menurut saya itu ya, kalau dalam kacamata kita sebagai pecinta sepak bola, penikmat sepak bola, mau siapapun pelatihnya, pada dasarnya kalau menurut saya sih Om ya, tetap yang akan dikejar itu ya PSSI. Katakanlah misalkan Sinteyong nggak dipecat dan berhasil membawa timnas Indonesia maju ke Piala Dunia. Tetap PSSI akan dipuji. Dalam hal ini mungkin Pak Eri. Katakanlah misalkan Sinteyong dipecat, pelatih baru tidak perform dan kita gagal lolos, ya tetap PSSI juga. Sebenarnya PSSI juga. Semuanya lah ya. Iya, pada dasarnya bukan hanya Pak Erik doang maksudnya. Iya. Ya pasti gitu. Ya makanya ini gambling, perjudian yang sangat besar juga sebenarnya. Keputusan ya mungkin terbaik dari yang terburuk lah ya ini. Tapi mau tidak mau tetap harus diambil keputusannya. Ya saya sih ngerasanya ya agak bingung sebenarnya Om. Kalau konteksnya komunikasi antara pemain dengan Sinteyong, katakanlah bahwa pemain merasa bahwa oke, ini kurang pas nih. Jadi mereka ngomong tuh ke Sinteyong segala macamnya. Sedangkan menurut Exco kan bahwa pemain-pemain abroad ini kan cukup spesial, di treatmentnya juga beda. Tapi apa iya ya kita sekarang sedang berlaku adil? Dalam hal ini menurut saya tidak ada satu nama pun tidak ada satu nama yang jauh lebih besar dibanding lambang di dada. Kalau menurut saya yang pasti kalau gitu emang menurut Om gimana tuh Om? Karena menurut saya harusnya diperlakukan sama aja lah. Rata semuanya. Kalau memang mereka pada akhirnya memilih untuk membela Indonesia, ya kenapa harus ada perlakuan yang berbeda dan mereka merasa bahwa kalau mereka nggak didengar, nggak diperlakukan dengan baik, ya mereka yang diganti. Ya dan mereka kasarnya gitu lah ya, pundung atau tidak mau bermain segala macamnya, ya pada akhirnya jadi bentrok dengan pelatih. Kok saya ngerasanya emang kita sedang berada di jalur yang benar nggak sih gitu? Sebenarnya kayak gini dong. Kalau Adul pernah nonton yang podcastnya Greg Nokolo dong. Oke. Greg Nokolo, Bambang, Bambang Pamungkas. Ya. Kalau nggak salah ya, mereka pernah bilang dulu itu pernah ada pemain, bukan pemainnya, para pemain berkumpul dan dia bilang, oh ini pelatih nggak cocok nih buat ngelatih kita, dan pernah tuh diturunkan. Sering tuh ya sebenarnya. Sering seperti itu. Dan sekarang terjadi lagi dulu. Ya kan? Berarti kan posisinya sama lah ya. Kurang lebih masih sama ternyata. Ya, kurang lebih masih sama seperti itu. Dan apakah kita akan tetap di situ-situ aja? Itu. Yang jadi pertanyaan kan itu sebenarnya. Iya. Apakah para pemain dan PSSI ini akan tetap seperti itu apa gimana?
Karena kita menurut saya sih, kita nggak cukup bijak tuh kalau kita hanya menyerang Sinteyong tanpa kita melihat sisi lainnya lah ya. Iya. Oke, katakanlah bahwa Sinteyong dalam beberapa pertandingan game to game-nya itu memang cukup gambling Aneh lah ya. Keputusannya aneh sebenarnya lah ya, harus kita akui juga. Di samping dia cukup berprestasi juga membawa kita cukup, kita sangat berterima kasih. Iyalah ya. Oh jelas, kita harus sangat-sangat berterima kasih lah ya. Ya meskipun dari beberapa pertandingan Sinteyong selalu mengutak-atik formasi segala macamnya, nggak ada pattern timnas Indonesia yang seperti apa gitulah ya. Tapi kita juga harus melihat sisi lainnya. Iya. Ya bahwa memang sampai saat ini pun keadaan sepak bola di Indonesia, mau timnas, liga segala macamnya ataupun pemainnya, ya ternyata belum berkembang sesuai dengan harapan. Gitu. Ini dong, kita geser ke psikologi pemain dong. Setelah peninggalan Sinteyong. Setelah terjadi sebuah kasus yang besar ini ya, bisa dibilang kasus besar di pertengahan kualifikasi World Cup, ya. Kualifikasi World Cup pergantian pelatih nih tuh. Ya. Psikologi pemain seperti apa dong? Kira-kira dong. Oke. Ini saya bagi dua tuh ya, Om. Menurut saya kalau pemain-pemain yang bermain entah itu di Liga 1 atau misalkan pemain-pemain yang kayak Marcelino, Asnawi atau Arhan misalkan yang bermain di luar tapi memang mereka asli bukan keturunan lah ya. Menurut saya mereka akan cukup terganggu. Apalagi contoh katakanlah ya kayak Marcelino. Marcelino itu termasuk yang anak baru di umur 17 tahun udah dibawa sama Sinteyong sampai saat ini pun katakanlah bahwa dianggap itu seperti anak sendiri lah ya oleh Sinteyong. Menurut saya Marcelino pasti ngerasa kehilangan. Dan itu mau tidak mau kita harus menerima bahwa permainan Marcelino akan cukup berbeda kalau menurut saya ya. Karena Marcelino menganggap Sinteyong itu bukan cuma pelatih. Kalau untuk pemain-pemain misalkan ya karya Marcelino, ya tadi Arhan, Rizky Ridho, ya menurut saya pasti mereka akan cukup terganggu, Om. Mereka tuh bersama Sinteyong itu 4 tahun loh, Om. Dan itu tuh bukan waktu sebentar, cukup lama. Jadi mereka pasti akan ada beberapa pemain yang terganggu, khususnya mungkin ya di situ ada Rizky Ridho, Marcelino yang memang dari sangat muda sekali diambil oleh Sinteyong, maksudnya ikut sama Sinteyong lah ya. Dari mulai U20, U22 sampai senior mereka selalu ada. Tapi untuk pemain-pemain yang abroad-nya, kalau menurut saya yang naturalisasinya atau abroad di sini, menurut saya sih nggak akan terlalu terganggu deh. Pertama, mereka berkumpul dengan Sinteyong baru setahun terakhir, ada yang baru sebulan, 2 bulan. Jadi menurut saya mungkin secara kedekatan emosional tidak sedalam apa yang dirasain Marcelino maupun Rizky Ridho. Atau Justin Hubner dong. Bisa jadi Justin Hubner, Ipar Jenner, yang mereka itu kan sebenarnya di klubnya tidak bermain. Katakanlah saya mau ngambil contoh misalkan kayak Ipar Jenner itu di Young Utrecht. Berarti kan katakanlah misalkan kayak U22-nya Utrecht. Gitulah ya. Dan dia pun masih jadi cadangan. Nah, di situ menurut saya ya belum tentu kan dia juga dipanggil oleh pelatih sekarang ya meskipun dari Belanda juga lah ya. Belum tentu juga. Tapi menurut saya katakanlah misalkan jika Jay Ijes, Calvin Perdong, terus Sandy Walsh, Hilger, Kevin Dix. Iya, menurut saya sih nggak akan berpengaruh ya. Untuk mereka Untuk mereka dengan kualitas mereka, menurut saya nggak akan berpengaruh. Dengan kualitas dan pengalaman bermain mereka di luar dong. Jadi menurut saya sih nggak akan berpengaruh. Ya ditambah lagi kedekatan emosionalnya mungkin tidak sepanjang dan tidak sedalam pemain-pemain yang dari awal. Yang tadi lah ya, yang misalkan kayak ya termasuk Justin Hubner, Ipar Jenner. Ya termasuk Rafael Struijk juga lah ya. Pasti tidak akan seberpengaruh itu. Tapi mungkin ini berakibatnya ke permainan. Nah, apakah pemain-pemain ini sudah bisa cepat move on atau dalam tanda kutip bahwa mereka bisa melupakan segala taktik atau doktrin yang sudah diterapkan oleh Sinteyong dengan sekarang pelatih yang baru. Ditambah ya tadi kata Om juga kan kita sedang di tengah-tengah gitu ini sedang di tengah-tengah perjalanan dan kita tiba-tiba ganti sopir. Apakah kita akan langsung percaya pada sopir baru? Nah itu kan sebenarnya yang jadi pertanyaannya. Tapi kalau secara psikologis mungkin akan ada beberapa pemain yang terganggu. Gitu. Nah kita lanjut ke
pelatih baru nih tuh. Oke. Kan dari tadi udah disinggung, dari kemarin juga mungkin kalau nggak salah kita udah menyinggung tentang pelatih baru ini yang dari Belanda dan akhirnya diresmikan dulu. Ya, Akhirnya diresmikan Patrick Kluivert. kemarin ya. Ya kalau salah kemarin Diresmikan. setelah banyaknya rumor sampai Fabrizio Romano juga Ya. here we go. Akhirnya PSSI meresmikan bahwa ya Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas kita. Ya. Ngambil dari Belanda tuh. Ya. Yang pastinya mungkin pengamat sepak bola di Indonesia atau para penggemar sepak bola pasti berharap bermain total football dong. Ya. Permainan menyerang, Ya. tidak pragmatis seperti, mohon maaf mungkin seperti kemarin-kemarin Sinteyong. Gimana nih Dol? Menurut Anda, apakah akan cocok total football ini diterapkan di Indonesia atau bagaimana? Ginilah. Saya mungkin jawabnya dengan bentuk pertanyaan lagi. Oke. Apakah kapasitas pemain kita sudah bisa untuk menerapkan permainan total football itu? Gimana tuh? Ini mah kita ngomongnya kapasitas. Harus kita akui kenapa Sinteyong mengambil formasi selalu pakai 3 back sejajar, 3-5-2, 3-4-3, bermain pragmatis segala macamnya. Yang menurut saya itu salah satunya karena kapasitas pemain. Meskipun banyak pemain di timnas Indonesia yang tidak terbiasa dengan formasi 3 back sejajar, tapi memang kapasitasnya ya seperti itu. Nah, apakah kita sudah bisa untuk ke sana menerapkan total football yang mungkin jadi salah satu ciri khas dari sepak bola Belanda juga lah ya. Dalam hal ini mungkin Patrick Kluivert juga sudah mengalami itu dari dulu. Jadi apakah kapasitas pemain kita sudah bisa ke sana? Ya meskipun banyak pemain abroad yang bermain di kasta tertinggi lah ya. Nah, bisa enggak? Itu kan sebenarnya yang jadi pertanyaan. Dan itu dijawabnya ya oleh Patrick Kluivert sendiri. Tapi menurut saya dia tidak akan memainkan total football. Kalau prediksi saya. Justru tidak akan, Om. Justru tidak akan ya, Dol ya? Tidak akan, kalau menurut saya. Justru dia akan melihat kedalaman skuad terlebih dahulu dan baru merencanakan, nanti saya mainnya seperti ini dengan kedalaman skuad seperti ini. Justru saya berpikirnya untuk formasi pun kayaknya gak akan jauh berbeda dengan Sinteyong. Pikiran saya mengatakan bahwa dengan pemain-pemain kita itu numpuk sangat gemuk di belakang. Ya. Kalau cuma 2 back yang dipakai, oh ya juga ya. Iya sebenarnya lah ya. Nah, menurut saya kalau formasi pun kayaknya mungkin gak akan jauh kayak yang Sinteyong terapin. Tapi mungkin kalau dia nggak memakai 3 back, ini dalam hal formasi dulu ya. Ya formasi untuk pelatih baru. Kalau dia nggak memakai 3 back, pasti pakainya double pivot di 2. Jadi menggunakan yang sekarang lagi tren. Iya, 4-2-3-1. Berarti let's say lah kalau misalkan karena kita penonton Liga Inggris, let's say berarti kalau dia dari Belanda dan formasinya yang sedang tren gitu ya. Berarti dia akan mengadaptasi formasi Liverpool yang 4-2-3-1 atau mengambil formasinya Ruben Amorim kalau menggunakan 3 back. Bisa di MU. Iya, benar ya. Jadi pada saat bertahan sejajar 5 back, tapi pada saat menyerang jadi salah satu wingbacknya masuk ke tengah, salah satu wingbacknya lagi dia masuk ke dalam. Bisa sebenarnya kalau sepak bola modern Ruben Amorim sebenarnya yang mau ke formasi itulah. Pep juga sempat mengadaptasi itu ya, termasuk Arteta juga awal-awal kepelatihannya juga seperti itu. Ya bisa saja kalau mungkin mau lebih modern, mau lebih penguasaan bola, mungkin bisa saja memakai formasi itu. Tapi kalau mau lebih seimbang, dia mau lebih seimbang, ya 4-2-3-1 menurut saya pilihan yang terbaik lah ya. Kalau untuk keseimbangan ya. Pada saat menyerang, bertahan, kayaknya lebih seimbang gitu. Ya, ginilah. Sekarang kan Jairo Redwell kan sedang diproses nih. Ya, kemarin kalau nggak salah Pak RT bilang ada 2 nama kan ya, oleh Romeni yang pasti, dan satu lagi dia menyinggung Redwall juga lagi diproses katanya. Sedang mencari data-datanya gitu ya. Dan menurut saya sih kalau dia jadi pasti bukan disimpannya di back. Pasti di gelandang bertahan Pasti di gelandang pasti double pivot sama Tom Haye. Dan menurut saya Tom Haye bakal lebih
enak atau mungkin lebih leluasa bermain. Pasti lebih leluasa. Dan mungkin di depannya bisa Marcelino ditempatin atau bisa mau kita lebih pre-roll, entah itu bisa Witan ataupun ya Ragnar Oratmangun juga bisa di posisi itu. Karena di klubnya Ragnar Oratmangun berposisi sebagai IMF ya dulu. Iya, kalau nggak salah. Gitu. Dan dia pun kan bilang pada saat di podcast sebelah juga kan dia bilang bahwa posisi natural dia ya sebagai IMF, dia itu bukan tipe-tipe pemain yang pelari. Iya. Gitu. Jadi banyak pilihan sebenarnya untuk di belakang. Tapi kalau untuk di depan saya sampai sekarang pun bingung siapa pemain yang akan dibawa oleh atau yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert nantinya ya gitu. Ini doang. Mungkin saya akan menyinggung salah satu pemain. Oke doang. Mungkin saya akan menyinggung salah satu pemain yang jarang dikasih kesempatan doang. Contoh ini Ramadan? Wah, bukan. Rangers dong. Tijani. Tijani lagi. Ya, adiknya dong. Eliano. Sebenarnya kan bisa di sayap juga ya. Soalnya kan dia di klubnya itu sangat-sangat versatile ya. Kalau saya lihat, dia bisa jadi seorang wingback kiri, wingback kanan, sayap kiri, sayap kanan di tengah. Dia ketika tim membutuhkan dia bisa bermain dan dia bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Sedangkan oleh Sinteyong pernah ada statement kalau nggak salah ya, statement bahwa dia belum pantas bermain di timnas ini. Kenapa nih? Kira-kira ya kalau kita mau bandingin lah ya kalau masalah pantas atau nggak pantasnya. Eliano itu kan memang cadangannya pun kan bukan cadangan ketiga keempat ya, dia cadangan kedua lah ya, dan dia cukup karena dia cukup versatile. Bisa versatile, jadi bisa dimainkan di posisi mana saja, berarti kan dia itu cukup cukup punya menit bermain mungkin lah ya. Nah kalau kita mau bandingin, maaf gitulah ya, katakanlah kayak misalkan tadi lah ya, Ivar Jenner itu kan dia di youth-nya dan dia jadi cadangan pula juga. Nah, apakah Eliano lebih lebih tidak baik mungkin dibanding Ivar Jenner? Yang Eliano itu kan di kasta tertinggi di era divisinya, bukan di Liga 2-nya. Dan bukan cadangan yang memang cadangan gak pernah main. Musim ini memang dia bermainnya cukup jarang, tapi dia sudah bermain 9 kali kalau gak salah. Ya menurut saya sih sudah sangat cukup lah ya. Gitu. Kalau gak salah kemarin juga baru tanda tangan kontrak juga dong perpanjangan Eliano ini. Sebenarnya mungkin salah satu yang akan menjadi sebuah tantangan juga ya untuk Patrick Kluivert ini, karena kita kemarin sudah berproses dengan STY, pasti sekarang yang diinginkan itu sebuah hasil tuh. Iyalah, pasti. Iya. Jadi ini pasti lebih konkret. Kita tuh, menurut saya lah ya, Patrick Kluivert ini sudah gak ada bahasa untuk berproses. Udah gak bisa lagi tuh Patrick Kluivert ngomong, oke, kita karena sekarang saya baru menangani timnas, kita proses dulu. Gak akan bisa. Karena para penggemar sudah tidak menerima. Gak akan mau menerima, bos. Jadi pasti para penggemar menginginkannya hasil sekarang mah. Karena ini tuh udah setengah jalan. Mau tidak mau hasil yang didapatkan. Sebuah tanggung jawab besar untuk Patrick Kluivert juga. Ya, mau tidak mau sih itu mungkin resiko yang diambil oleh Patrick Kluivert juga. Dan timnya ya, karena kalau nggak salah dia mengambil 2 asisten. Ya, 2 asisten, dan saya lihat rekam jejak asistennya juga ternyata jauh lebih pengalaman ya. Oh, jauh lebih pengalaman asistennya daripada Patrick ya. Kalau yang saya lihat sih ya, memang 2 asisten ini belum pernah menjadi kepala belum pernah menangani di timnas lah ya, di timnas, tapi mereka kebanyakan di klub lah. Nah, itu di U21 jadi asisten pelatih juga, jadi pelatih kepala juga. Tapi memang kalau untuk tim nasional memang belum pernah lah ya. Tapi kalau dilihat dari track recordnya cukup oke sih kalau lihat dari 2 asisten ini gitu. Ya menurut saya, coba Om, masyarakat ini kan kemarin bahkan mereka sampai menanyakan pada netizen dari Curaçao. Oh iya. Tentang Patrick Kluivert gimana? Karena Patrick Kluivert pernah menjadi pelatih Curaçao. Ya, 2 kali lagi. Pelatih Curaçao-nya itu dari 2015-16 lanjut lagi 2023. Oh, 2 periode. Iya, 2 kali dia itu. Dan 2023 atau 2022 saya lupa, tapi kalau nggak salah saya lihat tuh 2 kali tuh di Curaçao itu. Dan semua netizen Curaçao bilang bahwa
ya this guy ya gitulah. Gitu adanya. Ya, bukan pelatih yang oke lah ya mereka bilangnya. Belum bisa mengangkat Curaçao lah ya, bisa dibilang seperti itu lah ya. Ya, saya sih nggak mau fokus ke sana, saya mau fokusnya atau saya berharapnya PT Clipper dan juga pemain-pemain timnas sekalipun itu federasi, saya rasa sih mereka jangan fokus pada apapun hal yang jelek, mau itu yang diomongin ataupun apapun itu bentuknya, ya tetap aja fokus ke round 3 ini. Sama. Gimana caranya kita memang bisa perform, katakanlah kita bisa katakanlah kita tidak lolos lah ya. Tidak lolos berarti nggak kedua ya, karena satu pasti Jepang. Ya pastilah ya itu. Ke kedua atau kita lanjut ke round 4, menurut saya sih apapun hasilnya dengan catatan permainan kita cukup oke, bagus, menurut saya sih itu nggak akan ada masalah sih. Iya benar. Ya kalau kita ya kalah permainan sangat jelek ya. Katakanlah pada saat lawan Cina jelek tuh main. Kalah pula, ya udah kan, habis. Yang tadinya pemuja STY langsung berubah haluan kan. Nah itu. Balik lagi mungkin dulu ke apa itu tadi yang round 3 ya dong ya. Ke round 3. Menurut Adul sendiri gimana dong? Kita punya harapan tapi untuk posisi 2 mungkin agak berat. Negara-negara lain katakanlah misalkan kayak Australia, Arab Saudi pasti melihat kita sedang ada guncangan, pasti mereka memanfaatkan hal itu dan saya rasa posisi 3 sama 4 kita bisa mengamankan. Sangat-sangat bisa mengamankan. Oke. Kita masih ada 2 di kandang. 2 di kandang lawan Bahrain dan Cina. Saya rasa itu definitely bisa kita menangkan. Away lawan Australia dan away lawan Jepang. Oke, katakanlah bahwa away lawan Jepang calculated loss lah. Ya, calculated loss. Kita sudah mungkin bukan punya harapan lagi, itu kayaknya udah ya gimana lah ya. Jepang sekarang punya udah 16 10 menang loh. Enggak ada yang sekali seri. Ya, sekali seri. Tapi menurut saya dengan kondisi sekarang posisi 3 atau 4 sangat-sangat masih bisa. Oke. Sangat masih bisa lah. Barudak, thank you. Sampai ketemu lagi. Say goodbye. Thank you Om. Thank you juga. Ya. Oke. Gitu aja ya Barudak, yuk. Thank you.